Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan jika ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan datang orang-orang di dunia yang berzikir kepada Allah di atas kasur-kasur empuk. Allah akan memasukkan mereka ke derajat paling tinggi di dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kesabaran dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan di dunia dapat meningkatkan derajat manusia di alam akhirat. Semakin berat penderitaannya, pengorbanannya karena agama, maka semakin tinggi derajatnya akan dinaikkan di dalam surga. Tapi dengan zikrullah yang pahalanya penuh dengan keberkahan dapat menyebabkan manusia mencapai derajat yang tinggi, walaupun dikerjakan di atas kasur-kasur yang empuk. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian setiap saat berzikir kepada Allah, niscaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian, baik di tempat tidur kalian atau di jalan-jalan. Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mufarid akan selalu meningkat dan maju. Para sahabat bertanya, siapakah orang mufarid itu? Beliau SAW bersabda, orang-orang yang senantiasa sibuk dengan zikrullah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, hendaknya kamu mengingat Allah ketika dalam keadaan senang dan gembira. Niscaya Allah akan mengingat kamu ketika dalam keadaan kesusahan dan kesempitan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang berzikir kepada Allah dalam keadaan senang, lapang dan gembira, maka ketika susah para malaikat berkata, suara hamba yang dhaif ini sangat menyenangkan kami. Namun barang siapa tidak berzikir kepada Allah dalam keadaan senang kemudian ia mengingat Allah ketika ia menderita, maka para malaikat berkata, suara ini tidak patut dikasihani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, surga mempunyai 8 pintu. Salah satu pintunya dikhususkan bagi orang yang selalu berzikir. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa memperbanyak zikir, niscaya ia akan terbebas dari sifat munafik. Di dalam hadis lain dinyatakan, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak berzikir. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang pulang dari suatu perjalanan. Tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti sebentar di suatu tempat. Lalu beliau bersabda, di manakah orang-orang yang selalu maju? Para sahabat menjawab, mereka telah mendahului kami. Rasulullah SAW bersabda lagi, orang yang selalu maju ialah orang yang selalu sibuk dengan zikrullah. Barang siapa menghendaki kepuasan surga, maka hendaknya ia memperbanyak zikrullah. Di hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Baihaqi. Setiap manusia mencintai kehidupan dan takut kepada kematian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun ia hidup, maka keadaannya tidak berbeda dengan orang yang mati. Kehidupannya adalah sia-sia. Seorang pujangga berbangsa Persia berkata, kehidupanku kini bukanlah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah jika seseorang mencintai kekasihnya. Sebagian ulama mengatakan, demikianlah hakikat hati, yaitu jika seseorang selalu berzikir, maka hatinya selalu hidup. Dan barang siapa yang tidak berzikir, maka sesungguhnya hatinya telah mati. Sebagian ulama menjelaskan tentang hadis ini yaitu memandang dari segi untung dan ruginya. Barang siapa menyakiti orang yang berzikir, maka seolah-olah menyakiti orang yang hidup yang bisa membalas. Namun barang siapa menyakiti orang yang tidak berzikir, ia seolah menyakiti orang yang mati, tentu tidak bisa membalas. Para ulama tasawuf mengatakan, yang dimaksud dengan dianggap hidup ialah seorang yang berzikir sebanyak-banyaknya dengan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hakim dan Tirmizi rahmatullahi berkata, zikrullah itu melembutkan hati. Hati yang kosong dari zikrullah akan menyebabkan hawa nafsu bergejolak dan syahwat akan terbakar, sehingga hatinya menjadi keras dan anggota badan lainnya turut menjadi keras. Dia tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika anggota-anggota badan itu ditarik untuk diperbaiki, maka pasti akan patah. Seperti kayu yang kering yang tidak dapat bengkok kecuali apabila dipotong atau dibakar.
Demikianlah telah kita dengarkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar, mari kita sama-sama niat untuk amal dan sampaikan.